When a Best Friend Comes, jilid 1 dengan judul Living Out His Holiness by the True Love, atau menghidupi kekudusannya melalui kasih yang sejati. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 yang berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kehadiran Yesus terlalu naif untuk dilewatkan, apalagi disia-siakan. Dimanapun Yesus hadir, di sana akan terjadi sesuatu yang menakjubkan dan mengubah kehidupan. Itulah sebabnya mengapa keluarga seorang wanita yang bernama Marta menyambut kehadiran Yesus ke rumahnya dengan penuh antusias dan penuh kehangatan. Selayaknya menyambut kehadiran seorang yang sangat dihormati, dikagumi, dan sangat dirindukan. Marta menerima serta menyambut kedatangan Yesus ke rumahnya dan dengan mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik menurut pandangannya. Marta menerima Yesus dengan ramah. Dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai hupekdesakto. Dia menerimanya dengan penuh keramahan di bawah atap rumahnya dan menjamunya dengan kemurahan hati. Demikianlah kata yang digunakan dalam karya-karya penulis Yunani terbaik. Kata hupekdesakto atau menerima ini adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Yunani yang berarti menerima, menyambut, atau mengakomodasi, yaitu memperlakukan penerimaan dengan sangat baik atau menyambut dengan penuh kehangatan. Demikianlah seharusnya dan sepantasnya kita lakukan secara pribadi dalam menyambut Kristus yang hadir ke dalam kehidupan kita. Sambutlah Kristus dengan penuh antusias dan persiapkanlah sebuah malaikat terindah di hati kita, sebab dia berhak untuk mendapatkannya. Pada saat kita memberinya tempat teristimewa di hati, serta menempatkan diri kita sendiri serendah-rendahnya di hadapannya, pada saat demikian ini kita sedang memposisikan dia pada posisi yang tepat dan benar, sebab Kristus memang adalah Raja di atas segala raja yang kita hormati. Wahyu 19 ayat 16 mengatakan, dan pada jubahnya pahanya ada tertulis satu nama, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah yang Marta lakukan dengan penuh rasa hormat dan antusias yang tinggi ketika dia menyambut Yesus dalam rumahnya. Dengan penuh kasih, Marta membongkar seluruh perbendaharaan isi dapurnya serta berusaha untuk menjamu sang tamu agungnya dengan segala yang terbaik dari segala yang dimilikinya. Hasrat hati Marta adalah sedapat mungkin membuat sang tamu agung menikmati kenyamanan dan penerimaan yang hangat dari seisi rumahnya. Upaya Marta ini tentunya dibelatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman indah di dalam kebersamaannya dengan Kristus. Berbagai pengalaman yang menakjubkan menggores di hati Marta dan seisi rumahnya. Sebagai ungkapan rasa syukur, Marta ingin agar seluruh anggota keluarganya secara bersama-sama menyambut dan memperlakukan sang tamu agung dengan penuh rasa hormat, agar beliau menemukan kenyamanan di tengah keluarganya. Di tengah semangat rasa syukur atas kunjungan Kristus ke rumahnya, Marta merasa perlu untuk menegur dan mengingatkan adik perempuannya yang menurut pandangannya Maria hanya sibuk menikmati dirinya sendiri dan tidak mengambil bagian untuk mempersiapkan jamuan bagi sang tamu agung. Sikap dan tindakan Marta ini bisa dikatakan sebagai ungkapan seorang kakak perempuan yang menginginkan agar adik perempuannya bersikap bijaksana. Oleh karena menurut tradisi urusan mengolah masakan guna menyambut dan menjamu tamu biasanya dilakukan oleh para wanita. Saat ini Kristus berada di depan pintu kita. Dia ingin memperoleh yang penerimaan yang hangat dan penuh kasih dari kita. Kristus ingin masuk ke dalam hati kita dan menikmati kebersamaan yang indah bersama-sama dengan kita, seperti tertulis dalam Wahyu 3:20 yang mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu untuk mengetuk, dan jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia
dan ia bersama-sama dengan aku. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, sudahkah Anda mengizinkan Yesus Kristus Sang Raja atas segala raja masuk dalam hidupmu? Ingat, kunjungannya adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Yang kedua, bagaimanakah caranya Anda memilih cara yang terbaik bagi Kristus? Apakah Anda akan menyambut Dia seperti yang Marta lakukan dengan memberi pelayanan terbaik? Closing statement yang terakhir, yang ketiga, apakah Anda masih terlalu sibuk sehingga melupakan Yesus yang ingin bertamu dalam hidupmu? Maukah Anda berbagi hidup dengan orang lain, sama seperti Zakeus yang mengalami terobosan dan pemulihan baru? Tuhan Yesus memberkati.